Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-13 mata kuliah analisis real. Kali ini kita akan membahas ke subbab pertukaran limit. Nah, maksudnya pertukaran limit itu apa nanti akan kita bahas, tapi ini masih terkait dengan barisan fungsi. Jadi ini masih dalam bab barisan fungsi ya. Ini masih barisan fungsi. Dan ini definisi barisan fungsi ini selalu diingat ya, dan ini masih terkait dengan kekonvergenan dan kekonvergenan seragam. Gitu ya. Oke. Nah, ada 3 jenis pertukaran limit, yaitu pertukaran limit dengan kekontinuan, lalu pertukaran limit dan turunan, dan pertukaran limit dan integral. Nah, pertukaran limit ini sangat berguna gitu ya. Jadi sangat berguna sekali dan akan digunakan ketika nanti kita membuktikan kekonvergenan seragam biasanya. Jadi nanti ketika kita punya premis-premis si barisan fungsi itu kontinu atau barisan fungsi itu terdiferensialkan atau barisan fungsi itu terintegralkan Riemann. Nah, ini ketika kita punya premis ini nanti akan sangat membantu kita untuk membuktikan apakah barisan fungsi ini konvergen seragam atau tidak gitu ya. Nah, maksudnya apa sih pertukaran limit itu? Oke, bab pertama, subsection pertama yaitu kita akan membahas tentang pertukaran limit dan kekontinuan. Oke, nah sebelum kita akan membahas pertukaran limit dan kekontinuan, kita perlu refresh kembali ingatan kita apa sih yang dimaksud dengan fungsi kontinu. Nanti barisan dari fungsi yang kontinu itu maksudnya seperti apa sih? Oke, nah ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk membuktikan apakah suatu fungsi kontinu atau tidak. Oke, ini misalkan fungsi itu dia terdefinisi di domain A gitu ya. Terus misalkan C itu anggota, kita akan mendefinisikan F atau fungsi F kontinu di C gitu ya. Oke, nah F dikatakan kontinu di C, cara pertama adalah kita menunjukkan limit kiri sama dengan limit kanan dan sama dengan nilai fungsi di C-nya. Oke, ya kan, ini yang sering kita gunakan di kalkulus. Oke, ini di kalkulus sudah paham. Yang kedua dan ketiga itu sudah dibahas di analisis real 1, yaitu penjabaran dari yang di atas. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, nah kita punya nilai delta yang bergantung pada epsilon, sehingga si mutlak x min c kurang dari delta itu dia mengakibatkan fx min fc kurang dari epsilon. Ini adalah sebenarnya penjabaran dari definisi limit di atas. Nah, yang ketiga adalah kita bisa menggunakan kriteria barisan bilangan di sini xn untuk membuktikan kriteria barisan bilangan untuk membuktikan apakah fungsi itu kontinu. Jadi untuk setiap barisan bilangan di domain yang sama dengan berlakunya f, barisan bilangan xn di f. Nah, jika si semua barisan bilangan xn ini konvergen ke C, untuk setiap xn yang konvergen ke C, jadi di barisan itu kan ada yang konvergen ke C, ada yang enggak. Tapi kalau si xn ini konvergen ke C, maka si fxn-nya itu kita bisa membuktikan dia konvergen ke fc. Oke? Nah, jadi ingat-ingat lagi, ini ada 3 cara untuk membuktikan apakah fungsi itu kontinu atau tidak kontinu gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian lupa, silahkan nanti saya akan tunjukkan video saya di analisis real 1 yang terkait dengan fungsi kontinu. Nah, kenapa sih kita harus mengingat ini? Nanti saya akan bahas di nomor 3 ini, kriteria barisan untuk pembuktian fungsi kontinu. Oke, nah yang dimaksud pertukaran limit dan kekontinuan itu sebenarnya dia merujuk pada satu teorema ini nih. Nanti kita akan kupas teorema ini maksudnya apa. Jadi teoremanya berbunyi seperti ini. Misalkan kita punya Fn itu barisan dari fungsi yang kontinu.
Jadi bukan barisan dari fungsi saja, tapi ada keterangan barisan dari fungsi yang kontinu yang domainnya sama A, domainnya itu himpunan A, dan di sini di premisnya yaitu si barisan fungsi itu dia konvergen seragam pada A terhadap fungsi f, jadi dia selain konvergen titik demi titik dia konvergen seragam pada f, maka f kontinu pada A. Oke, terlepas dari maksud maksud teorema ini saya tulis teorema pertukaran limit. Oke, nah sekarang kita kupas dulu apa sih yang dimaksud dengan barisan dari fungsi yang kontinu. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang kita punya untuk setiap n gitu ya, untuk setiap n anggota bilangan asli, nah si fnx ini dia kontinu, oke, kontinu di A gitu ya, misalkan A nya 0 sampai 1 atau berapa. Nah maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita punya limit, jadi kalau kita ambil sembarang, ambil X anggota A, oke, jangan X anggota AC gitu ya, oke, karena dia kontinu di sepanjang himpunan A, berarti limit X C gitu ya, ini Fnx dia akan sama dengan Fn C gitu. Jadi definisi barisan dari fungsi yang kontinu itu adalah ini definisinya. Nah, jadi nanti ketika kita punya F1 dia kontinu gitu ya, dia adalah fungsi yang kontinu, F2, F3 dan seterusnya, pokoknya untuk setiap Fn, F1, F2, F3 gitu ya, Fn dia adalah semuanya kontinu. Nah definisinya adalah ini, limit X C Fnx sama dengan Fnc. Nah ini tentu saja kita kalau misalkan tadi pakai fungsi yang kontinu yang pertama, jangan lupa dia limit kiri sama dengan limit kanan. Oke, saya tambahkan di sini gitu ya. Oke, ini kalau pakai definisi yang pertama. Kalau pakai definisi yang kedua berarti untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat delta lebih besar daripada 0, sedemikian hingga apa nih, X min C kurang dari delta gitu ya, mengakibatkan Fn X min Fn C oke, kurang dari epsilon. Nah ini definisi yang pertama, ini definisi yang kedua. Kalau kita pakai definisi yang ketiga, misalkan di sini saya tulis, berarti apa? Untuk setiap xn, oke jangan en lagi ya, karena ini xk gitu ya. Xk dia barisan bilangan real yang berada di A gitu ya. Xk berada di A, maka jika XK kontinu, SK konvergen ke C gitu ya, maka apa nih, Fn XK konvergen ke Fn C gitu. Nah definisi konvergen itu adalah limit, boleh saya tulis limit n menuju tak hingga kalau di sini berarti k menuju tak hingga ya. Oke, limit k menuju tak hingga Fn x k gitu ya, sama dengan oke, seperti ini. Nah, di sini baru kita bisa melihat di mana pertukaran limitnya gitu. Oke, nah sebelum itu saya ingin
jabarkan lagi definisi Fn konvergen seragam gitu ya, biar nanti kelihatan di mana adanya pertukaran limit. Oke, ini saya kesini gitu ya. Nah, sekarang definisi konvergen titik demi titik dulu ya. Kalau dia konvergen seragam, pasti dia konvergen titik demi titik kan? Konvergen titik demi titik ini ya, ke F. Nah, itu kan selain kita tulis untuk setiap epsilon, terus terdapat n bilangan asli gitu kan, n bilangan asli yang bergantung pada epsilon. Terus lalu dia apa namanya? Untuk setiap n yang lebih besar daripada n, maka berlaku Fn dikurangi F kurang dari epsilon gitu kan, Fn x min F. Nah, itu juga bisa ditulis sebenarnya, kita bisa tulis dia limit n menuju T hingga ini kan, bisa ditulis seperti ini ya. Oke, ya kan? Oke, ingat-ingat lagi, ini bisa ditulis seperti ini. Nah, kita lanjut ke pertukaran limitnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan kita dapat barisan dari fungsi yang kontinu itu ini dengan kriteria barisan untuk fungsi kontinu gitu ya. Nah, itu bisa ditulis seperti ini kan, tadi yang di nomor 3 di slide sebelumnya. Limit K menuju T hingga Fn xk sama dengan Fn C untuk setiap xk anggota A. Nah, yang kedua kita dapatkan konvergensi dari barisan fungsi. Ini konvergensi titik demi titik. Titik demi titik gitu ya, saya tulis TDT ya. Nah, ini adalah limit n menuju T hingga dari Fnx sama dengan Fx gitu lah. Nah, sekarang gimana kalau misalkan, nah ini kan x-nya anggota A kan. Ini untuk x-nya anggota A. Nah, yang ketiga, kalau misalkan kita ambil agar sama seperti yang di atas, kalau kita ambil untuk setiap xk anggota bilangan asli gitu ya, anggota himpunan A gitu ya, untuk xk anggota himpunan A. Nah, karena si xk ini ada di himpunan A dan karena si Fn ini terdefinisi di A ke R gitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa mengganti Fnx di sini, x anggota A dengan xk karena dia sama-sama berada di himpunan A dan si Fn ini terdefinisi domainnya di himpunan A gitu ya. Jadi ini juga berlaku untuk Fxk gitu ya. Nah, karena si Fn ini konvergen titik demi titik pada barisan fungsi, berarti kita juga boleh tuliskan limit n menuju T hingga Fn xk gitu ya, dia sama dengan Fxk. Oke, sekarang yang dimaksud dengan pertukaran limit itu seperti apa? Yaitu ketika kita barisan dari fungsi kontinu. Nah, ini saya tulis dulu ya. Ketika saya punya limit n menuju T hingga Fn xk. Nah, apakah ini pertanyaan? Ini tanda tanya dulu. Ini sama dengan tanda tanya. Apakah Oke, saya salah tulis. Limit K menuju T hingga gitu. Fn xk jadi ada dua limit. Nah, ini apakah sama dengan dari limit K menuju T hingga limit K menuju T hingga limit n menuju T hingga Fn xk. Nah, apakah maksud pertukaran limit di sini, apakah n di sini yang berarti dalam konvergensi, oke, dan k di sini yang berarti dalam kekontinuan. Nah, apakah kekontinuan dan konvergensi ini
dalam hal limit bisa ditukar. Jadi di sini kontinuan dulu, baru konvergensi. Nah, apakah ini bisa ditukar? Seperti itu. Nah, itu yang menginisiasi nama pertukaran limit dan kekontinuan. Nah, si lambang sama dengan ini, kesamaan ini terjadi kalau dia konvergen seragam. Jadi kalau dia hanya konvergen titik demi titik, belum tentu belum tentu kesamaan ini terjadi. Jadi ketika Fn konvergen seragam. Oke, nah yang ini limit n menuju hingga limit k menuju hingga Fn xk, ini sama dengan apa? Berarti yang ini limit n menuju hingga ini Fnk, berarti Fnc ya. Gitu ya dari yang atas ini ya. Nah, yang ini n menuju hingga berarti sama dengan sama dengan, saya tulis di sini, sama dengan limit k menuju hingga dari fxk. Oke, nah di sini karena n menuju hingga di sini Fnc dan C-nya anggota A, berarti ini terkait konvergenan, berarti dia sama dengan Fc. Oke. Nah, di sini karena barisan fungsinya di sini, barisan fungsi di sini dia konvergen ke C, berarti ini sama dengan Fc gitu ya. Nah, tetapi apakah C yang dimaksud di sini? Nah, C yang dimaksud di sini sama dengan C yang dimaksud di sini. Misalkan saya tulis gitu ya, C aksen. Nah, itu hanya terjadi dan itu bisa terjadi kalau si kesamaan ini terbukti dan terjadinya ketika Fn konvergen seragam. Karena ketika dia konvergen seragam, artinya si nilai n-nya itu dia hanya tidak bergantung pada x. Jadi si n itu tidak bergantung pada x di sini, dia berlaku secara umum semuanya. Jadi karena dia berlaku secara umum, mau xk-nya di sini apa gitu ya, x-nya di sini apa, tidak mempengaruhi nilai n-nya. Jadi si kekonvergenan seragam ini bisa terjadi. Nah, teorema ini akan saya buktikan di slide selanjutnya. Oke, saya baca dulu lagi teoremanya. Teoremanya adalah misalkan n barisan dari fungsi yang kontinu pada A dan harus konvergen seragam. Kalau dua ini terpenuhi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa si f di sini, fx itu dia kontinu. Mari kita buktikan teorema ini. Tapi sebenarnya cukup paham kan dari mana si notasi pertukaran limit tersebut dan kekontinuan ini ya. Oke.